Selamat pagi Sobat Fika Time. Hari ini kita ada acara ngopi virtual. Akan hadir bersama kita Dr. Ade Hasman. Halo Dr. Ade Hasman, apakah sudah tersambung dengan kita? Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iya, Dokter Luki? Salam akhirnya. kenal. Baik, ya dok, salam kenal dok. Sekarang dokter di mana dok? Di Makassar ya dok ya? Atau di mana nih? Oh, saya di Kalimantan Timur di Kabupaten aja di Oh, Sangatta. Ah, oh iya Dokter iya Luki iya. sendiri di mana Berarti ya? saya sendiri lagi ada di rumah orang tua saya di Semarang, dok. Oh, Semarang. Iya, Tugas sehari-hari di? biasanya saya dinasnya di RSUP Suraji Tirtonegoro Klaten di Jawa Tengah, dok. Oh, Kota antara Solo iya dan iya iya. Jogja. Iya iya Kalau iya. saya domisilinya di Solo, dok. Iya, Di Solo ya. iya. Gimana dok? Sehat-sehat aja dok. COVID gimana nih COVID nih? Alhamdulillah. Ya, sama-sama lah kita saling Iya, mendoakan dan sama-sama iya, jaga kesehatan. Hmm. iya baik. Ya, selamat datang kepada Sobat Fika Time yang sudah bergabung dengan kita pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini seperti biasa kita ada acara ngopi virtual. Kebetulan hari ini adalah episode yang ke-50. Telah hadir bersama kita, ya, telah hadir bersama kita Dr. Ade Hasman, spesialis anestesi. Beliau adalah dokter anestesi sehari-hari bekerja sebagai dokter anestesi dan beliau juga merupakan penulis buku ya dok ya, penulis buku Rahasia Kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Perkenalkan, saya hari ini Dr. Luki Taufika akan memandu acara ngopi virtual kali ini. Meskipun kita masih dalam bulan puasa, insya Allah kita semua masih berpuasa ya dok ya. Ya, jadi ngopi kita hari ini adalah ngobrol virtual ya, tanpa ada kopi seperti biasa. Biasanya ada kopi di sebelah saya, hari ini pagi ini nggak ada. Ya, Dokter Ade mungkin mohon berkenan untuk dapat memperkenalkan diri dok kepada teman-teman ngopi virtual Fika Time yang telah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Silakan dokter. Apa tadi ya nggak dengar putus-putus? Iya, mohon dokter Ade dapat memperkenalkan diri dulu dok. Silakan dok. Oh iya. Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semua yang ikut hadir dalam ngopi bareng pagi ini di Fika Time ya. Ya, Ya, saya adalah Dokter Bius ya di Kalimantan Timur, tepatnya di Rumah Sakit Umum Kudungga, Sangatta. Ya, belum jadi ibu kota ya, masih wacana ibu kota. oh iya, Dan calon ibu kota ya. ya sambilan nyambi-nyambi bius, nulis dikit-dikit saja sebagai Oh hobi. iya, Mungkin itu iya aja baik. kali ya, Dokter Vicky ya. Iya, iya. Sudah banyak dok buku yang ditulis dok. Yang diterbitkan itu Hmm. belum banyak sih, baru 7 buku. Baru Ya, 7 buku, wah lumayan ya, banyak ya banget itu. sejak tahun 2000. Iya, iya, wah luar biasa sekali hebat. Bukunya genre Ya. genre tentang kesehatan juga dok. Artinya atau ada apa genre yang lain misalnya tentang ilmu bius misalnya atau yang lain Ya, semua bukunya core value-nya tentang kesehatan tentunya, karena tentang itu berkait kesehatan ya. dengan Hmm. kompetensi kita ya. Jadi saya nggak keluar Ya, dari ya. orbit dunia kesehatan. Cuman beberapa buku dikaitkan dengan agama, dengan renungan-renungan hidup, dengan filsafat mungkin ya. Ada satu buku memoir ketika masih bertugas di puskesmas dulu. Ya, hampir Oh semua, ya. bukan hampir semua, semua bukunya itu berbasis dari kesehatan. Tapi tidak ada yang buku Oke, bius, baik. nggak ada. Gak ada yang bius ya. Kesehatan Ya. populer ya, Dokter Duki ya, bukan kesehatan Iya, dalam iya. pengertian textbook ya. Oke, baik, baik. Iya, iya. Dengar-dengar bukunya juga sudah diterjemahkan atau dialih bahasa ke luar negeri juga ya, dok ya. Jadi selain di Indonesia, pasarnya juga ada yang pasar internasional nih.
Selain pasar domestik juga ada pasar internasional. Ya, alhamdulillah ini hanya keberuntungan saja mungkin ya, Dokter Luki. Salah satu di antara buku Iya. yang khususnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu Baik. dilirik oleh penerbit di Malaysia, bukan diterjemahkan ke bahasa Wow. asing tapi bahasa serumpun Iya, iya. saja, bahasa Melayu Oh ya. ya, bahasa Melayu ya Dan dok ya ya. terbit di seputaran Malaysia, Brunei dan beredar juga di Singapura. Wah, Masya Allah, luar biasa. Satu Hebat dok. gitu aja. Iya. Iya, iya, iya. Waduh. Iya, tapi apresiasi ya buat teman-teman Vika Time ini dok, kepada Dokter Ade maksud saya. Bukunya juga ternyata sudah melalang buana sampai ke Asia Tenggara dok ya, berarti ya. Rumpun ASEAN ini, teman-teman di ASEAN sana bisa turut membaca dan mempelajari dan mengambil ibroh dari buku yang sudah dibuat oleh Dokter Ade. Iya. Dok, penasaran saya dok. Kita ini kan dokter ya, tapi dokter sepertinya banyak sekali karya yang dibuat nih, terutama di bidang penerbitan buku. Bagaimana sih dok ceritanya kok bisa jadi seorang penulis nih dok? Ya sebetulnya kalau tentang tulis-menulis itu bagian dari hobi ya awalnya. Saya senang aja menulis, Baik. tapi Mhm. menulis dalam pengertian kemudian agak seperti diseriusin, kemudian menyusun naskah menjadi sebuah buku. Sepertinya ini kejadian awalnya eksiden aja sebetulnya. Jadi tahun 2000 itu, saya nggak apa-apa cerita sedikit jadi ini ya. Ya, silakan Tahun dok. 2000 itu saya tugas sebagai dokter PTT ya. Saya lulusan dari Jogja Ya. dulu dari UGM. Jadi kita kan Oh ya, waktu ya, itu ya. harus PTT ya sama dengan dokter Luki lah ya, pernah ngalamin PTT. Iya, Dan saya baca-baca juga dokter Luki tugasnya jauh di Papua ya, di iya dok. kriteria wilayah sangat terpencil ya. Sangat Ya terpencil sama, ya. saya juga ya Oh pada iya, iya. tahun itu ditugaskan di satu kawasan sangat terpencil, terisolasi ya, hampir nggak Iya. ada rute daratnya di sana. Malah saya tinggal di Pusban. Jadi di tempat yang sangat bersahaja itu, yang peran atau sosialnya bersahaja, fasilitasnya ya juga bersahaja, nggak ada listrik, nggak ada TV, boro-boro ada internet, HP aja nggak ada. Nah, waktu itu Iya, ya iya. harta kekayaan paling mahal di Pusban itu, saya tinggal di Pusban bukan di Puskesmas. Waktu itu harta termahal itu hanya mesin ketik jadul. Jadi daripada nganggur Oh, mesin ketiknya, malam-malam iya, iya. saya cuma ya iseng-iseng aja nulis pengalaman harian, pengalaman sehari-hari di Puskesmas. Nah, selama Iya, 2 tahun mengisi kegiatan malam dengan eh, menulis kembali pengalaman itu, saya lihat loh kok jadi agak tebel gitu naskahnya. Saya iya. akhirnya cuma iseng-iseng berhadiah saja, coba kirim ke penerbit ya. Ya Oh iya, alhamdulillah kalau iya. diterima, kalau nggak diterima juga jadi pengalaman. Ternyata Iya, ya iya. alhamdulillah diterima naskah itu di penerbit. Terus saya berpikir kok Mm. mudah ya gitu ya. Akhirnya ya Luar biasa. adisi untuk selanjutnya ya untuk mengisi hobi dan menulis itu juga apa namanya memberi rasa kebahagiaan, dan tentunya saya berharap ya kerja penulisan itu juga bagian dari kerja-kerja jariah ya. Ya Oh kita ya. hidup ini kan terbatas ya, mudah-mudahan dengan ada kontribusi yang bisa kita wariskan yang mungkin bermanfaat buat sesama. Salah satu yang bisa saya lakukan adalah lewat dunia literasi ya, dunia jurnalistik. Mungkin begitu ringkasnya ya, Iya, Dokter Luki ya. iya luar biasa ya. Tuh buat teman-teman semua, ketika sudah mencapai usia sekarang misalnya nih, legacy apa yang bakal ada buat untuk orang-orang sesama nih ya dok ya. Gampangannya begitu. Dokter Ade legasinya nanti mungkin karya-karya ilmiah ya, karya-karya intelektual, memperkaya literasi kita di bidang kesehatan. Ya, kalau tadi Dokter Ade bilang istilah pusban ya dok. Pusban itu kalau sekarang mungkin pustu ya dok ya maksudnya dok ya. Halo, Dokter Ade. Maksudnya pusban Suaranya itu pustu ya? putus-putus, Dokter Luki. Oh iya ya. Maksudnya Iya, iya. pusban itu Hilang tadi, pustu saya ya dok ya? nggak dengar. Iya, iya, iya. Maksudnya pusban itu pustu ya dok ya? Puskesmas pembantu gitu Iya, ya iya. maksudnya? Atau puskesmas Puskesmas satelit ya? pembantu ya. Mungkin Iya, Pustu iya. ya akronim di tempat lain ya. Jadi Oke, itu ya. kan tempat kerja saya itu dulu wilayah pemekaran. Jadi di sana tuh nggak ada Hmm,
puskesmas dulu kan sebelum era otonomi itu kawasan tuh begitu luas ya, belum dipecah-pecah ya. Jadi itu Iya, iya. kecamatan baru ada 5 desa, hanya ada pusban. Dan waktu itu saya kerja sendirian juga, nggak punya staf. Jadi Oh, gitu. betul-betul ya terisolasi bener lah. Saya Iya, iya. nggak pernah dengar berita. Presiden ganti aja saya nggak tahu waktu itu loh. Jadi waktu Oh, zaman iya. era Megawati, Gus Dur ke Megawati itu saya baru tahu ketika belanja di kecamatan tetangga itu. Jadi betul-betul seperti Ashabul Hmm. Kahfi lah, nggak Waduh, apa namanya terisolasi masuk dalam gua ya. dari dari Iya, peradaban. iya. Iya, Ya. iya. Ashabul Kahfi puluhan tahun tuh, bener. Kalau ini masih Ini beberapa. cuma 2 tahun aja. Ashabul Dua Kahfi tahun. kan sampai tiduran ya. Kalau kita kan Iya, enggak. iya, iya, iya. Oke, oke. Ya, itu tadi dok, saya sampaikan kepada sobat-sobat VK Time yang bergabung pada pagi ini. Ibaratnya di usia sekarang ini mungkin produk apa yang sudah dihasilkan nih oleh teman-teman kopi virtual ini. Ibaratnya Dokter Adi saja sudah siap untuk legasinya di bidang literasi, bidang kesehatan kan. Nah, jadi buat teman-teman semua yang punya hobi menulis mungkin bisa nih mempelajari pengalaman Dokter Adi untuk bisa diterapkan ya dok ya. Iya, ini dok Ya, ada menulis pertanyaan itu kembali dok. pekerjaan setiap orang ya, Dokter Luki ya. Iya, iya Artinya, betul. apalagi di era sekarang kan panggungnya sangat banyak ya. Setiap orang bisa menuangkan Mm-mm. ide Ide gagasannya dan lewat ya, lewat media sosial yang mereka miliki ya. Hampir semuanya kan ya. mewadahi fasilitas untuk tulis menulis. Oke, baik. Ya, dok, selain buku apa namanya, buku tentang rahasia kesehatan Rasulullah tadi ya, mungkin ada karya lain dok yang tadi dokter sebutkan tadi ada 7 ya dok ya. Mungkin bisa dokter berkenan menyebutkan satu persatu bukunya apa aja dok. Mungkin teman-teman lain kalau pas di buku toko buku mungkin bisa cari nanti. Ya sayangnya buku-bukunya ini saya nulis buku kan nggak terlalu kejar target ya, jadi Ya, flow baik. gitu aja. Rata-rata satu buku dengan buku lainnya tuh rentangnya tuh 3 tahunan karena sama sekali Hmm, saya nggak harus kejar setoran atau apa, jadi relax saya kerjakan. Istilah saya mengerjakannya secara ngemil dan nyicil, Dokter Luking. Jadi iya, buku pertama itu ya waktu di PTT itu ya memoir, judulnya Mengobati dengan Hati. Tapi mungkin kalau oke. di pasaran sudah nggak ada ya, karena udah 22 tahun yang silam. Kemudian buku kedua, ya ini buku Rahasia Kesehatan Rasulullah. Tapi waktu itu judul pertamanya ini Rahasia Kesehatan Rasulullah ini versi update ya, versi Hmm, revisi dan versi update. Judulnya itu Kenapa Rasulullah Tidak Pernah Sakit. Nah ini judul nih sebetulnya oke. juga yang berikan penerbit ya, bukan dari saya. Jadi saya bikin Ya, judul waktu itu sebetulnya membumikan kesehatan profetik. Nah, mungkin kalau di mata penerbit kan harus ada nuansa yang bikin penasaran atau ada sensasional ya. klik, Saya juga banyak ada klik-kliknya dikritik dok ini ya. dengan judul buku Kenapa Iya, Rasulullah iya. Tidak Pernah Sakit. Terus buku ketiga itu Karena Kita Begitu Berharga. Nah, ketika Ya. saya nerbitkan Karena Kita Begitu Berharga itulah buku saya yang Kenapa Rasulullah Tidak Pernah Sakit diterbitkan di Malaysia dengan judul Mengapa Rasulullah Tidak Pernah Sakit ya. Oke. Nama saya juga ikut di Malaysia kan dari Ade jadi Adi. Oh, gitu. Kemudian buku kelimanya itu hmm, Kitab Akhir Hayat ya. Ini mungkin Kitab Akhir buku Hayat. yang paling bersinggungan dengan pekerjaan saya di anestesi ya, karena saya membahas tentang kematian, mengupas dan mengelaborasi isu-isu di seputar kematian. Kemudian Iya. buku berikutnya itu ini ya Rahasia Kesehatan Rasulullah ini yang hari ini kita terbalik ya hurufnya yang Iya. hari ini kita Reverse. perbincangkan Mm-mm. ya, dan terakhir ini buku tentang tokoh. Ya, judulnya Cinta Kesehatan Munajat MH Ainun Najib. Jadi ini baru Oh, iya. diterbitkan tahun 2019 yang lalu ya. Dan Mm-mm. alhamdulillah sudah masuk cetakan kedua bukunya. Ini masih bisa ditemukan di Gramedia dan toko-toko buku online. Mungkin 3 buku terakhir Oke. itu masih beredar ya, khususnya di Ya. toko buku online. Kalau yang lain udah sulit didapat. Gitu kali ya. Iya. Termasuk Red Ada satu Item ya. buku, Kok? ada satu Hmm? buku yang
Saya tidak terbitkan, tapi ini juga memoir juga. Waktu saya berkesempatan diperjalankan, dikirim sama bagian anestesi ke Jepang, saya nulis pengalaman saya di sana selama membius di Rumah Sakit Onomichi. Buku itu boleh dibilang diterbitkan dalam skala terbatas lah ya di kalangan apa namanya guru-guru saya di sana sama prof saya di anestesi itu dialih bahasakan ke bahasa Jepang. Tapi saya belum Hmm. belum angkat naskahnya ke pasar ya. Iya, iya. Wah, luar biasa. Di mana dok dulu dok di Jepangnya? Di Prefecture Hiroshima di Onomichi. Hiroshima ya. Oh iya iya. Ya. Wah, Hmm. daerah ini ya. Dulu bom atom. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ya, Oke. ada museum Ah, bom atom hmm, di sana. iya. Dok, maaf dok. Perihal bukunya Dokter Ade tadi, nama pengarangnya tetap dokter tetap pakai nama Dokter Ade ya. Artinya nggak ada nama nama apa tuh, nama pena atau apa, tetap nggak ada dok ya. Oh, enggak Biasa ada. saja. Ya, nama Baik. nama asli ya, nama asli. Iya, Hanya buku yang ya di Malaysia itu yang kemudian namanya diganti mereka ya. berubah. Karena ternyata kata AD itu tidak familiar katanya di Malaysia. Jadi Oh iya, langsung mereka, jadi iya Ade. mereka rubah secara sepihak gitu jadi Adi gitu. Jadi kalau di Oh, searching dalam bentuk Malaysia ya nggak ketemu gitu. Di nggak ketemu Google gitu. ya. Ya harus Iya, Adi iya. Has. Ade Asman, baik. Dan di sana Ya. kan nggak ada sebutan gelar-gelar ya kayaknya ya. SPAN itu Oh kan nggak ya. ada. Dokter aja di depan. Mm-mm. Ya. Dokter, Tabib baik. ya dipanggil tabib. Tobib. Ya, tuh Tabib. buat teman-teman ya, buat teman-teman Vika Time yang ikut ngopi virtual pada kesempatan pagi kali ini, kalau misalkan teman-teman ke toko buku, mungkin nggak hafal tadi dengan buku-bukunya Dr. Ade Asman, klik aja nih atau search aja di penulis buku mungkin ya, penulis buku Dr. Ade Asman, nanti akan keluar beberapa buku yang telah beliau rilis. Siapa tahu di toko buku yang teman-teman ada di sana, teman-teman bisa ikut ambil dan ikut beli gitu. Ya, dok, perihal buku tadi apa namanya rahasia kesehatan Rasulullah itu bagaimana dok ceritanya dok atau proses penulisannya waktu itu gimana tuh? Iya. Karena Sebetulnya ya setiap buku itu punya perjalanannya latar belakang, masing-masing ya. ya, Punya latar belakang masing-masing, punya keunikannya masing-masing, dan khusus buku Rahasia Kesehatan Rasulullah, saya punya apa namanya nostalgia tersendiri ya, boleh dibilang begitu, karena saya menulisnya selama masa residen. Jadi itu oh, buku oke, diselesaikan 4 tahun ketika saya menjalani pendidikan di Makassar ya, saya ambil spesialis anestesinya di Makassar. eh Ya di sela-sela waktu yang ada gitu. Jadi saat waktu luang menunggu operasi, karena kami kan iya, kemana-mana itu sambil ngerjain tugas ya kita residen ya. Dokter Luki tahu sendiri ya kesibukannya. iya dok, Saat jaga malam, saat ada waktu libur, dicicil dan secara ngemil tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi 4 tahun menjalani masa residen itu, ya alhamdulillah pas bertepatan saya selesai, buku itu juga selesai dari penerbitan. Adapun hmm, sebetulnya ide gagasannya itu sudah lama saya idam-idamkan. Jadi iya, waktu saya masih mahasiswa di Jogja, saya juga pernah menulis satu artikel sederhana, sangat sederhana ya. Saya kirim di Harian Republika waktu itu. Kalau nggak salah tahun 96. Judulnya Sehat Cara Islam waktu itu. Nah, dari artikel yang sederhana yang saya kirim tahun 96 itulah kemudian ide-idenya dikembangkan, diperkaya, kemudian ya di, dibuat menjadi naskah yang tersistematisasi ya selama 4 tahun masa pendidikan. Dan alhamdulillah ya iya, buku ini diperjalankan, izinkan Allah diperjalankan sampai ke negeri tetangga. Dan ini masih berjalan selama 10 tahun. Satu-satunya buku saya yang iya, umurnya paling panjang mungkin itu ya ini. oke, udah cetakan keberapa dok saat ini? Kalau di Malaysia saya tidak tahu, tapi buku itu diterbitkan dalam cover baru. Di covernya itu ada tulisan eh, telah
tercetak 50.000 eksemplar begitu bahasanya. Mungkin enggak, Oke. bukan di sana, mungkin bukan anu ya, bukan istilah bestseller. Saya nggak Hmm. tahu. Cuma di covernya begitu. Nah, Iya, iya, telah iya. tercetak 50.000 eksemplar. Iya. Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan, Dok, dalam buku tersebut apa saja yang menjadi pokok bahasanya, Dok. Artinya kalau kita bicara masalah ilmu kesehatan Rasulullah itu kan mungkin lebih banyak kayak apa ya istilahnya mungkin banyak di luar sana tibun nabawi, ya kan. Kemudian penggunaan obat-obat yang tradisional misalkan atau produk herbal. Nah, kalau yang dalam buku dokter tersebut, mungkin teman-teman penasaran nih, isinya kira-kira banyak mengupas apanya nih, Dok? Silakan, Dok. Iya, jadi kan buku saya ini sebetulnya eh, kalau memang berkaitan dengan figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, saya tidak mengkaitkan dalam term pengobatan, bukan dalam term kuratif, tapi lebih Ya, pada term-term preventif dan promotif kesehatan preventifnya. gitu ya. Jadi Baik. kalau kita semua kan sama meyakini lah, kita orang beriman, orang Muslim ya, bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah ya. Kalau kita Suri lihat tauladan yang baik. Hmm. ya teladan yang baik ya. Kalau kita baca di Al-Quran itu hanya ada dua nama yang secara tekstual itu disebutkan predikat sebagai uswatun hasanah. Yang pertama ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam ya di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Jadi Oke. hanya dua nama itu yang digaransi secara tekstual ya, by the name ya Ya. di dalam Al-Quran. Nah tentunya uswatun hasanah di sini saya meyakininya ya nggak sebatas hanya keteladanan dalam konteks ibadah makdo saja ya. Tapi ya Nabi adalah teladan kita, cermin hidup kita ya dalam hampir semua aspek kehidupan. Jadi dulu itu saya sering lihat buku-buku ya yang berkaitan dengan Nabi. Misalnya ada yang mengkaitkan Nabi dengan sebagai pedagang ya. Kemudian Nabi Ya. sebagai orang entrepreneur, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai pemimpin militer, sebagai manajer yang handal, atau sebagai seorang suami yang terbaik ya. Nah saya mikir-mikir ini belum ada nih Rasulullah dalam setting dunia kesehatan gitu. Makanya saya Oke. coba-coba elaborasi, coba-coba ya nekat sebetulnya ya memberanikan diri untuk melempar wacana ke publik ya. Jadi kalau kita baca dalam Sirah Nabawi, biografi Nabi ya, yang ditulis oleh siapapun nih, Ya. mau ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal yang terkenal atau ditulis oleh biarawati Karen Armstrong itu ya, mantan biarawati itu ya. Jadi sama saja semua Hmm. keterangannya bahwa Rasulullah itu ya seperti dalam apa namanya pengantar dari Vika Time ya. Ada deskripsi singkatnya itu tadi saya baca bahwa seumur Hmm. hidup beliau ya beliau hanya sakit 2 kali saja. Nah, eh, keterangan bahwa beliau hanya sakit 2 kali saja ini kan sebetulnya sangat fantastis ya. Nah, Nabi itu kan kehidupannya seperti buku terbuka, sangat detail, rekamannya dari sejak kanak-kanak sampai beliau wafat. Itu mungkin satu-satunya manusia di dunia yang direkam oleh banyak orang dan sangat detail kisahnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi eh, sakit 2 kali saja itu kan gambaran yang luar biasa dari Ya. physical fitness ya atau kebugaran seseorang, apalagi Nabi Hmm. dengan latar belakang hidupnya yang penuh tanggung jawab, hidup di satu medan yang perjuangan yang luar biasa berat dan keras Hmm. ya, mengalami peperangan demi peperangan ya, hidupnya prihatin ya. Tentunya kan ini satu apa namanya sumber inspirasi berharga buat kita ya. Apa saja sih yang beliau Ya. lakukan sehingga beliau punya physical stamina seperti itu ya. Ya, saya meyakini bahwa kesehatan beliau itu juga upaya ikhtiari. Jadi Nabi adalah Muhammad Rasulullah itu adalah abdan nabiya, nabi yang berpenampilan rakyat jelata.
Nabi yang di dalam Al-Quran diistilahkan dengan innama ana basyarum. Aku ini manusia seperti kamu. Sehingga kita bisa Hmm. meneladaninya gitu ya, bukan Ya, betul. manusia setengah dewa, bukan Bukan apa bukan namanya. superhuman. Dia bukan super. Ya, Kalau perang pun dia pakai baju lapis besi 2 lapis gitu ya. Dan ya. Hmm. dilempar lembing ya bisa kena berdarah rompal giginya dan sebagainya ya. Hmm, Beliau hmm, hmm. manusia seperti kita gitu. Sehingga kita bisa meniru dan meneladani apa namanya segala perilaku kehidupannya dalam keseharian. Meskipun mungkin nggak bisa sempurna ya. Iya, Dan iya. ringkasnya pokoknya kalau mau dicari kata kuncinya, kenapa Rasulullah itu bisa sehat ya? Nah, sakit yang pertama tadi itu kan seperti narasinya ya, Afrika Time itu. Beliau itu diracun ya, ada kisah seperti itu dan itu kan penyakit yang bukan Hmm. datang dari dirinya ya kalau diracun ya. Iya. Singkatnya kenapa Rasulullah itu sehat? Ya karena irama kehidupannya itu sejalan dengan tuntunan dari yang memberi kehidupan sendiri. Artinya segala peri kehidupan Nabi sesuai dengan amrullah ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah ya. Jadi dia standar lah. Nanti kita bisa elaborasi bagaimana sih ajaran beliau tentang misalnya pemeliharaan kebersihan, misalnya tentang pengaturan makanan ya. Apalagi ajaran puasa itu kan, waduh itu sangat sangat relevan sekali dengan dunia kesehatan ya. Nabi sendiri mengatakan sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat ya. Kemudian kita lihat Hmm. juga ajaran agama kita ya, itu sangat menganjurkan lah kita untuk hidup aktif ya. Beberapa ibadah pokok itu seperti sholat, itu ada dimensi geraknya. Jadi sholat Iya. kalau dalam buku saya ini saya istilahkan dengan apa namanya kalimat di dalam sholat tuh ada olah rasa, olah rasio, sekaligus bernilai olahraga karena ada Hmm. kaifiat gerakan-gerakannya ya. Iya. Nah, Hmm. kemudian juga bagaimana pengelolaan emosi, manajemen hati, ya, dan hal-hal yang sifatnya spiritual. Saya yakin semuanya itu ya bernilai kesehatan. Mungkin intinya begitu ya. Jadi saya Iya, nggak iya. bicara tibun nabawi seperti misalnya beberapa apa namanya bahan-bahan ramuan-ramuan dari tumbuh-tumbuhan yang diasosiasikan berasal dari Nabi gitu ya. Saya tidak membahas itu dalam buku ini. Tapi lebih Oke, baik. pada bagaimana gaya hidup yang sehat yang dielaborasi dari Al-Quran dan dari hadis-hadis beliau yang sahih ya. Iya, iya. Gitu kayak Dr. Luki ya. Iya, Bang, iya, baik, Dok. gitu. Matikan. Ya. Oke, Dok. Mungkin ada semacam summary-nya, Dok. Kira-kira dari buku tersebut, apa yang bisa kita tadi kan dokter sudah sampaikan juga perihal Rasul Rasul merupakan suatu hasanah bagi kita semua ya. Tapi apa yang bisa kita jadikan teladan dari Rasulullah yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk kita sehat nih? Apakah kita harus rajin puasa misalnya? Apakah kita harus makan makanan yang betul-betul halal dan mungkin terbatas gitu kan? Rasul sendiri sepertinya merupakan orang yang banyak berpuasa ya. Apakah itu bisa kita jadikan contoh bahwa promotif dan preventif itu yang bisa kita ambil salah satunya adalah puasa atau ada hal yang lain? Silakan. Ya, tentu idealnya seluruh kehidupan beliau itu eh, apa ya mutiara ya. Jadi kita hanya coba dalam buku ini saya hanya mencoba melakukan sistematisasi memilah berdasar tema-tema ya. Misalnya tentang kebersihan apa saja yang harus kita lakukan. Misalnya Nabi kan mengatakan Ya, ketika bangun tidur, ini contoh aja supaya relevan dengan era pandemi ya. Nabi kan iya, mengatakan ketika kamu bangun tidur, ya kamu harus basuh kedua tanganmu. Ya, jadi cuci oke, tangan itu adalah cuci aktivitas tangan. fisik pertama yang kita lakukan ya, tentunya setelah kita berdoa ya. Dan di dalam Iya, iya, wudhu itu juga ada cuci tangan ya. Kalau kita baca sejarah cuci tangan itu kan abad keberapa tuh Samuel West itu yang dia dianggap sebagai bapak cuci tangan dunia. Tapi itu ternyata kan hmm, tragis kisahnya itu bahwa Samuel West itu dibully kan ketika menganjurkan cuci tangan di abad ke 18 apa ya saya lupa ya nanti coba lihat di Google. hmm, Dia dibully kan karena dia menganggap bahwa
perilaku tenaga medis ketika itu menolong persalinan itu menjadi penyebab bagi matinya bayi-bayi. Dan ajaran untuk higienis, cuci tangan, dan dulu kan orang operasi di abad-abad itu nggak pakai handscoon ya, nggak harus Iya, tangannya steril. Mesti ada lukisan-lukisan abad pertengahan itu, orang-orang iya. Eropa itu ngoperasi dengan tangan telanjang gitu ya. Nah, apa namanya, 1400 tahun yang lalu ya Nabi sudah ngajarin tuh tentang cuci tangannya, apalagi wudhu Mm-mm. ya. Dan nggak ada saya rasa satu ajaran yang nyuruh kita 5 kali sehari minimal nih kita harus basuh bagian-bagian tubuh kita yang terpapar dunia luar ya. Mm-mm. Kemudian dalam wudhu itu juga ada satu misalnya adegan yang mungkin relevan ya dengan pandemi ini ya. Jadi yang disebut istinsyak ya. Istinsyak itu kita menghirup air bersih di lubang Iya. hidung kita ya sehingga apa namanya areal lubang hidung sampai nasofaring ya bagian yang tersembunyi dari dinding anatomi hidung kita itu dibersihkan ya. Mungkin Iya, istinsyak itu hanya dibilas. dilakukan oleh dokter THT saja ketika melakukan irigasi nasal di ruang Iya, praktek atau di kamar operasi ya. Nggak mungkin iya dilakukan di betul. tempat lain gitu ya. Itu kalau Iya ditradisikan betul. tentunya bisa menjaga kebersihannya areal hidung ya. Dan kalau tentang makanan ya ya tentunya eh, malah sekarang saya pernah ketemu tuh dalam perjalanannya kemudian kan buku-buku yang mengkaitkan kesehatan dengan Rasulullah itu sangat banyak ya. Banyak sekali dan saya Mm-mm. bersyukur elaborasi dari berbagai sudut pandang itu cukup mendalam. Satu contoh misalnya ada buku berjudul Mukjizat Gerakan Sholat ya, itu ditulis oleh Mm-mm. senior saya. Sekarang beliau tuh kalau nggak salah pembantu dekan di UII ya kalau saya nggak salah ya, Dokter Sakiran. Yang Mm-mm. membahas Iya. apa sih dampak kesehatan dari gerakan-gerakan fisikal sholat ya. Kalau tentang Mm-mm. makanan udah jelas lah ya. Kata kuncinya kan Nabi selalu mengatakan kami adalah umat yang uh, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang ya. Nanti sebelum Malah kenyang. Oke. saya ketemu satu video yang cukup viral itu ya yang beredar di baik di WhatsApp, di Instagram, di YouTube ya tentang testimonial aktor laga Van Damme ya. Mungkin Dokter Lucky pernah Iya, pernah nonton juga iya. ya. Yang ya Zaman-zaman Universal Soldier dulu, Dok. ya Iya. dia kan Sama waktu sama ditanya Bloodsport. dia waktu ditanya tentang apa namanya resep-resep sehat tuh dia juga menyebut itu kebiasaannya Mm-mm. Nabi Muhammad itu ya untuk berhenti makan sebelum kenyang ya. Eh, Oke. jadi apalagi puasa ya puasa sekarang kan sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan puasa. Juga salah satunya yang menarik Mm-mm. mungkin dikaitkan dengan peningkatan imunitas ya bagi orang yang berpuasa ya Oke. yang menjalani puasa. Ya. Ada penelitian itu di Iya. California misalnya bahwa orang yang menjalani 72 jam ya berpuasa maka imunitasnya membaik atau yang agak lebih Mm-mm. apa namanya besar beritanya itu menyangkut fenomena fagositosis itu ya yang temuan Iya. dari seorang dokter di Jepang bahwa itu diaktifasi oleh fenomena lapar ya sehingga sel-sel sampah itu dibersihkan yang masih bermanfaat itu didaur ulang dipakai kembali dan bisa Mm. merefresh sistem imunitas kita ya renewable untuk sel-sel darah putih kita. Jadi puasa sendiri tuh juga punya kontribusi terhadap imunitas. Jadi kita kan komplit ya paket puasa ya, ada paket Mm-mm. tahunan ya puasa Ramadan ya pasti dijalanin. Ada paket mingguan puasa Yaumal Bid Iya. ya yang 3 hari itu selama Mm-mm. 1 bulan. 3 hari di pertengahan Ya bulan. paket Iya. bulanannya. Ya 14, 15, 16 hijriah ya. Kemudian Iya. ada Mm-mm. paket mingguan, Senin Kamis. Dan yang paling mantap Iya. lagi kalau kita menjalani paket harian ya, puasa Daud. Ya, Iya. Puasa Daud. Selang-seling. ya, artinya Iya. Iya. hampir seluruh aspek, ini bukan otak atik gatuk ya, hampir semua aspek itu kita bisa dapati dimensi kesehatan di dalamnya. Apa aja deh, tema apa saja itu kita bisa bisa Mm. kaitkan dengan kesehatannya. Jadi saya dalam buku ini mengatakan kalau kita menjalani misalnya perintah agama ya,
yang sifatnya ibadah mafdhol sekalipun ya, itu kita mendapat pahala, konotasi pahala itu saya pahami bukan semata-mata ganjaran yang kita peroleh ketika di akhirat nanti gitu. Tapi Baik. persekotnya dalam bentuk uang mukanya Mm-mm. dalam tanda kutip itu Uang bisa muka kita ya. dapat ya cash di dunia ini, salah satunya dalam wujud kesehatannya. Kita juga mungkin Oke, membaca baik. ya bahwa para sahabat Nabi itu juga sehat-sehat gitu. Jadi kesehatan itu bukan hanya Mm-mm. fenomena Rasulullah semata ya. Seluruh sahabat Nabi yang utama itu kan wafatnya karena hampir semua ya karena syahid ya, bukan karena penyakit ya. Dan Iya, baik. pekerjaan mereka pekerjaan-pekerjaan karya yang luar biasa ya, menaklukkan Mm-mm. Persia, menaklukkan Romawi, membuat mencetak Al-Qur'an Utsman bin Affan, membuat Najul Balaghah Sayyidina Ali ya. Jadi keluar biasaan itu bukan hanya pada diri Rasulullah, tapi kepada para sahabat-sahabat yang telah menjadikan Nabi benar-benar sebagai suri teladan. Jadi kalau kita semakin mencontoh beliau ya, ya saya yakin ya karena memang beliau adalah ahsanut takwim ya, sebaik-baik ya model lah. Maksudnya Iya, Rasulullah itu contoh teladan keindahan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya buat terima kasih. kehidupan umat Mm-mm. manusia. Ya, Iya, begitu baik. kali Dr. Lutfi. Iya, luar biasa. Kita sapa lagi sobat kopi virtual di Vika Time pagi ini, Dok. Kita lihat dulu di kolom chat apakah ada yang mau bertanya. Buat teman-teman yang telah bergabung di online, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung mengetikkan di kolom chat ya. Nanti akan dibaca langsung oleh Dokter Ade Hasman dan mungkin langsung beliau jawab. Kita sapa dulu nih teman-teman. Sepertinya, oh ini ada yang menyapa dokter nih, Dok. Ya. Dari Jepang. Waalaikumsalam. Waduh, Oh betul ini. iya, Dok. Bang siapa ini? Oh, Bu Susi. Oh, Iya. bukan. Bu Susi ini juga anu juga Desi, ya. Desi. Orang Iya, Jepang juga. Desi, Dok. Si Halo, Dok. Cepat Fitriani. hadir, Dok. Oh Iya. 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 Berapa jam itu puasa di sana sekarang ya? Oh iya ya. Beda Beda ya pasti ya. waktunya. Mm-mm. Kita Kayaknya di lebih sini panjang rata-rata mungkin ya. berapa? Lebih panjang ya. Baik. Sepertinya ya. Tapi kan inilah Iya, istimewanya bulan Ramadan itu berdasarkan penanggalan rembulan ya, bukan berdasarkan penanggalan matahari. matahari. Jadi Komariah. ada pergiliran waktu gitu. Kapan panjang nanti sekali waktu dia akan pendek gitu ya. Jadi lebih adil ya, menimpa waktu-waktu itu menimpa dialami oleh masyarakat manusia itu lebih adil ya. Seandainya fix Hmm. berdasarkan kalender matahari, mungkin ya yang mengalami panjang seperti di Swedia itu kan bisa 21 jam ya orang berpuasa. Hmm. Ya Iya. begitu-begitu aja, nggak ada perputaran gitu. Tapi karena kalender bulan, nah dia berputar. Kita mungkin yang Mm-mm. paling enak ya, berapa Iya. 13-14 jam ya rata-rata ya. Iya, stabil, relatif stabil ya. Stabil gitu. Ya. Iya. Dok, tadi ada ulasan perihal imunitas ya, tertarik juga sih. Apa hubungannya iman dan imun itu? Biasanya kita selalu bilang kebersihan sebagian dari iman. Nah ini kalau misalkan bisa nggak nih imun merupakan bagian dari iman? Nah, kira-kira gimana dokter? Iya, imun itu dari kata-katanya aja udah mirip ya. Meskipun mungkin bukan berasal dari bahasa yang sama. Iman tentunya dari bahasa Arab ya. Imun tuh bahasa bahasa Latin apa ya? Tapi Salah deh. seperti homonim gitu ya. Dan maknanya Seperti juga homonim. sama sih. Baik iman dan imun itu kan punya makna memberi perlindungan ya pada kita. Iya. Biasanya kalau mau mengkaitkan iman, aman, amanah kan itu satu akar kata ya. Artinya iman memberikan keamanan. Orang yang beriman memberikan rasa aman kepada yang lain dan kepada dirinya juga dia akan merasa aman karena Mm-mm. iman itu adalah eh, inspirasi yang mengarahkan kita menuju keselamatan hidup kan kira-kira seperti itu ya. Baik. Jadi baik iman dan imun saya ya yakin betul itu berhubungan ya. Kan Mm-mm. tadi Dokter Luki bilang keimanan itu ngajarin kita
an-nazafatu minal iman. Kebersihan Benar. bagian daripada keimanan ya. Iya. Sedangkan dunia kesehatan itu ngajarin kita bahwa kebersihan pangkal dari kesehatan. Ya, jadi kalau mau dikait-kaitkan kan begitu ya. Malah Apa ya? Ya. idiom an-nazafatu minal iman itu nilainya jauh lebih tinggi mungkin dibandingkan sekedar kebersihan pangkal dari kesehatan. Artinya kalau Mm-mm. kita mencoba memaknai lebih lanjut bahwa kebersihan adalah bagian daripada keimanan, orang beriman itu ya hidupnya harus bersih dirinya, harus bersih pakaiannya, harus bersih lingkungannya, harus bersih ya semua segala-galanya, baik zahir dan batinnya ya. Iya. Jadi kalau kita kembali membuka misalnya dalam ajaran fikih misalnya, maka bab pertama dalam fikih itu ya tentang taharah, tentang kebersihan. Dan Iya. kebersihan di dalam bab-bab keimanan itu spektrumnya sangat lengkap dan luas ya. Dari ajaran mandi, sikat gigi, itu ada ajaran tekstualnya ada gitu. Iya, Gunting betul. kuku, ya. Kemudian Siwak. air aja, ya air aja Mm. kalau secara fikih aja kemudian dikembangkan, diklasifikasi kan. Ada air yang bersih, ada yang suci mensucikan, ada air mutlak ya. Najis itu Iya. diklasifikasikan, ada najis ringan, najis berat, najis sedang ya. Saya ingat itu sekedar ini ya karena Mas ingat selintas begitu ya. Saya ingat dulu pernah Mm. ada mubalih ya, Pak Effendi Zarkasi. Beliau pernah cerita di salah satu acara di Hikmah Fajar tahun 90-an. Jadi beliau bilang, saya ini habis muhibah ke keliling Eropa. Dan salah Mm. satu oleh observasi saya yang menarik adalah ternyata di Eropa itu hanya di Spanyol yang toiletnya itu ada bak penampungan air. Dulu kenapa ada Mm. bak penampungan air? Karena dulu Spanyol pernah dihuni oleh kaum muslimin selama 600 Iya. tahun. Dan orang Islam sangat berkepentingan untuk taharah, untuk Mm. bersih-bersih dengan media air ya, untuk istinja Iya. terutama. Kalau Iya. kita pergi dan main ke negara maju ya, negara Eropa khususnya ya, kok kita ke toiletnya kan itu susah banget Kering. dapat air kan. Iya. Iya, paling Modelnya model cuma kering ya, Dok, ya? disediakan Mm. ya, punya Modelnya model hanya kering. disediakan Mm. iya mode kering. Hanya disediakan apa aja kertas toilet ya. Makanya pas Iya, iya. pandemi kemarin kita juga sempat menyaksikan bahwa sempat terjadi apa namanya kegaduhan untuk berebut ya Mm. menimbun tisu toilet ya. Jadi Iya, betul. kebersih ya apa namanya apapun yang diajarkan keimanan itu pasti punya dampak ya terhadap kesehatan. Tentunya seperti itu Mm. kalau kita mengembangkannya lebih jauh ya. Ya Iya, eh, betul. kalau dielaborasi banyak lah ya. Iman ini meningkatkan imunitas ya. Kita Mm. mestinya ya sebagai orang yang mendaftarkan diri untuk layak dianggap menjadi orang beriman ya. Dan mudah-mudahan keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya mengkaitkan kan semua peristiwa itu dengan tema-tema keimanan. Jadi semisal pandemi yang begini luar biasa dan begitu lama kita jalani, ya mestinya Tuhan harus kita libatkan kan. Jadi dalam tata Iya. laksana itu nggak semata-mata mengandalkan hanya apa namanya ikhtiar kita kan. Ini peristiwa dahsyat luar biasa. Udah saatnya juga kita melibatkan bukan hanya sekedar melibatkan, menjadikan apa namanya inspirasi dari keimanan itu menjadi pertimbangan utama mungkin ya. Ya misalnya Iya, dengan betul. bermunajat, dengan melazimkan zikir atau berdoa ya kan Mm. kita banyak sekali dapat apa namanya keterangan misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau kita mendawamkan itu maka kita terhindar dari musibah yang ada di langit dan di bumi. Ya, itu kenapa nggak kita lakukan sebagai modalitas ya untuk mencoba eh, mempertahankan ya imunitas dalam bentuk yang lebih paripurna mungkin ya. Jadi kita Iya, baik. menyaksikan bahwa upaya-upaya objektif
yang paling canggih sekalipun ya yang diupayakan manusia ternyata ya belum bisa menjawab secara tuntas ya problema pandemi yang kita Mm-mm. hadapi saat ini ya. Jadi tentu keimanan itu membuat kita lebih komprehensif ya, lebih lengkap ya untuk mengikhtiari ya peningkatan imunitas yang kita punya. Saya rasa begitu, Dokter Luki. Iya. Baik. Ya, izin dok, kita sapa lagi teman-teman yang di kolom chat ini. Tapi sepertinya belum ada yang mau bertanya. Malu-malu nih dok. Ya, pada salam semua. Ya, Waalaikumsalam. iya. Mengucap salam semua dok. Wah, banyak fans. Oh, ada yang dari Sangatta juga nih. Assalamualaikum dokter Adi dari Sangatta. Tuh. Oh iya, Mbak Andrea ini. Beliau penulis itu. Mm-mm. Oh iya iya. Selamat Ya. datang. Ya, izin dok, mungkin kita mendekati akhir sesi dari Dokter Ade, mungkin berkenan menyampaikan semacam apa nih dok, tips atau mungkin ada tambahan berupa closing statement dok sebelum kita mengakhiri ngopi virtual pagi ini dok. Silakan dokter. Ya, eh, ya tipsnya mungkin anu aja ya kali ya. Bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar teladan hidup ya. Jadi kita pelajari mungkin sirah biografi beliau, kita dalamin apa-apa saja yang beliau jalani selama hidup karena eh, apa namanya Muhammad itu bukan hanya sebagai nabi syariat aja yang pernah saya baca ya, bukan hanya sebagai nabi syariat saja, bukan rasul syariat saja, tapi juga rasul yang mengajarin apa namanya kehidupan juga ya dalam Ya, kehidupan ya, sehari-hari. Jadi apa saja perilaku beliau dalam kehidupan seharian pasti punya hikmah dan makna yang eh, luar biasa buat bagi kehidupan kita. Ya teladani aja Rasulullah, insya Allah kita bisa memetik salah satu hikmahnya adalah kesehatan lahir dan batin ya, keselamatan dunia dan ya. akhirat. Beliau adalah arketipe Oke, sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki buat keindahan kehidupan bagi umat manusia. oke, baik. Ya, oke dokter Ade, ada lagi yang mau ditambahkan? Kayaknya udah banyak ya dok ya, informasi yang disampaikan. Teman-teman juga kami harap bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan dokter Adi. Jangan lupa kalau misalkan ke toko buku, mampir ke apa tuh namanya pojok yang ada komputer itu, daftar apa namanya buku yang ada di toko bukunya. Kalau bingung dengan buku-buku yang ada dibuat oleh Dokter Ade, ketik aja Dokter Ade Hasman. Nanti ada beberapa buku yang bisa teman-teman dapatkan. Salah satunya adalah buku Rahasia Kesehatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke dokter, terima Mungkin kasih online ya atas. kali ya. Kalau di toko sudah nggak, udah susah nyarinya. Oh ya, Ini ya bukunya terbit tahun 2012. Kalau online tuh masih oke, masih bisa dicari ya. masih bisa dicari ya. Oke, iya iya. Atau ada di marketplace tertentu dok? Atau online-nya artinya langsung di penerbitnya atau di marketplace kayak toko-toko online yang Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan itu. Iya, saya kayaknya beberapa bulan yang Hmm. lalu tuh masih lihat ada di Bukalapak ya atau di Oh ada ya, apa, baik. toko apa ya Shopee Tokopedia, apa Shopee atau Tokopedia Tokopedia, ya. iya iya. Iya, Saya sendiri nggak hafal itu nama-nama iya. anunya, Ada nama-nama ada banyak bookshopnya. marketplace memang. Iya, Iya, ya. Ya, ketik iya judul baik. dan penulisnya aja banyak kok. Sekarang searching Oke, di Google itu mudah sekali. Ya. siap. Oke, Dok. Oke, baik. Terima kasih atas segala informasi, edukasi, dan inspirasi yang telah disampaikan oleh Dr. Ade Asman, spesialis anestesi. Semoga teman-teman VK Time yang bergabung dalam acara Ngopi Virtual pagi ini bisa mengambil manfaatnya. Saya Dr. Lucky, mohon izin dok undur diri juga pada teman-teman VK Time. Uh, saya mohon pamit, semoga ngopi virtual pagi ini lebih bermanfaat dan juga membawa kebaikan bagi kita semua. Amin, amin ya Ya, Rabbal. saya juga mengucapkan Saya terima izin kasih pamit. nih buat Dr. Lucky, Ya, Taufika, dan teman-teman yang ada dalam ya, Instagram Vika Time ini ya. VK Time. Ya, Ya, mudah-mudahan suatu saat kita baik. bisa dipertemukan secara Amin, langsung amin. bersilaturahmi. Ya, Ya,
Siapa tahu Salam kalau sehat selalu. siapa tahu kalau lagi main ke Jogja lagi Dok, nanti kabar-kabar Dok. Oh, insya Saya dari Allah, insya Klaten kan Allah. dekat. Iya, iya. Iya, Oke. iya, iya. Mari dokter, Ya, insya terima Allah. kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.